Halo Sobat Emas, kembali lagi di acara kami Dimas Tanjung Talk Show. Berbicara mengenai perdagangan internasional, tentu tidak jauh nih dari kata impor atau ekspor. Nah, perlu diketahui bahwa ekspor atau impor ini tidak melulu dilakukan oleh perusahaan besar, namun bisa juga dilakukan oleh perusahaan kecil atau UMKM. Nah, buat Sobat Emas nih yang melihat ada peluang bisnis dalam kegiatan ekspor atau impor, nah dan masih penasaran bagaimana sih caranya menjadi eksportir atau importir. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang eksportir atau importir. Nah, kali ini ada Kak Mufid. Hai. Dan kemudian ada Kak Arif. Halo. Halo Kak. Halo Mas Tanjung. Halo. Nah, kali ini kita mau ngomong-ngomong santai nih Kak, terkait eksportir atau importir atau mungkin ekspor impor nih. Nah, sebelum kita memulai nih menjadi eksportir atau importir, boleh dong Kak dikasih tahu ekspor itu apa, impor itu apa? Boleh dong. Kalau terkait ekspor atau impor kita definisikan dulu ya, seperti apa ekspor atau impor. Nah, sebelumnya kita ke daerah Pabean itu. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya ada daratan, terus perairan, kemudian ruang udara di atasnya yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian Kepabeanan itu apa? Kepabeanan adalah terkait pengawasan lalu lintas barang yang keluar masuk daerah Pabean dan pemungkutan bea masuk dan bea keluar. Kemudian kita masuk ke ekspor nih. Ekspor itu apa? Ekspor itu mengeluarkan barang keluar daerah Pabean. Nah, pelakunya siapa? Pelakunya eksportir. Nah, kalau impor itu memasukkan barang ke dalam daerah Pabean. Pelakunya itu namanya importir. Itu bedanya itu. Boleh dong Pak, ada nggak sih caranya menjadi eksportir itu gimana sih Pak? Gitu. Langkahnya untuk bisa ekspor? Ya, langkah menjadi eksportir itu kalau kita definisikan itu ada 6P. Kalau saya belajar di marketing itu ada 4P, namanya marketing mix. Tapi kalau di Bea Cukai kami merekomendasikan melakukan 6P. Nah, 2P yang pertama akan dijelaskan Kak Arif. Oke. P yang pertama ya, Mas Tanjung ya, itu ada produk ya. Harus ada produk dong. Kita kalau mau dapat cuan ya harus ada produk dong. Nggak ada produk, nggak ada cuan, kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, produk itu harus riset dulu. Kita penuhi apa yang orang butuhkan, baru kita bisa produk. Riset sekarang gampang lah. Ada teknologi Google, ada teknologi AI, seperti itu. P yang kedua itu, Mas Tanjung, ada profil usaha ya. Profil usaha itu seperti kayak perusahaanmu itu punya website, habis itu ada company profile, ada katalog produk, medsos sekarang yang happening ya Mas Tanjung ya, dan juga kartu nama lah supaya orang itu terkenal. Benar nggak sih? Iya, betul sekali. Oke, berarti kan sebelum kita melakukan ekspor itu kita harus punya produk dulu nih. Kemudian kita harus punya company profile. Kemudian kita mungkin tadi dibilang kalau kita punya website dan lain sebagainya. Nah, itu kan mungkin untuk di internasionalnya nih. Nah, kalau misalnya untuk di dalam negerinya itu bagaimana sih? Contohnya kayak misalnya ada nggak sih yang harus diurus? Contoh kayak mungkin saya pernah denger nih, Pak, Kak ini saya gimana cara mengurus NIB, terus kemudian harmonisasi sistemnya gimana sih Kak gitu, pengurusannya itu gimana sih? Mungkin dari awal kita mau tanya nih terkait NIB itu pengurusannya gimana gitu. Itu terkait legalitas ya Kak. Legalitas itu kalau di Indonesia penting. Satu, kalau pengen berusaha, satu punya NIB. NIB itu mungkin diawali nanti kalau badan usaha perlu registrasi ke badan usaha dulu, misalnya pendaftaran ke notaris, kemudian ke administrasi hukum umum kalau itu berbentuk badan usaha. Tapi kalau perorangan nanti bisa mengajukan langsung NIB. Nah, selain itu juga perlu NPWP. Nah, itu terkait nanti kewajiban perpajakannya di situ. Kita sebagai PKP maupun non PKP. PKP itu apa? Pengusaha kena pajak.
Bisa berupa PKP atau non PKP. Nah, selain itu juga kita perlu belajar terkait produk kita HS code-nya berapa. Di perdagangan internasional HS code itu sangat penting karena di situ barang akan diklasifikasikan, ditentukan mana izinnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, kita bisa mengecek di HS code. Berarti kita harus punya NIB dulu nih. Cara dapetin NIB itu daftarnya lewat mana nih? Di OSS. OSS. Yes. Jadi alamatnya apa tuh? oss.go.id. oss.go.id. Nah, ini Sobat Emas nih, simpel banget ini, oss.go.id. Jadi cuman pendaftarnya kita kalau misalnya dari langkah awal kita mau butuh NIB, ya kan, kita langsung aja ketik di laman atau browser kesayangan Sobat Emas, ketik aja nih oss.go.id. Nah, jangan lupa Mas Tanjung, oss.go.id ini dikelola oleh Kementerian Investasi, bukan Kementerian Keuangan, Mas Tanjung. Jadi ini berbeda entitasnya dari Bea Cukai. Tapi nggak usah khawatir, antara Kementerian Investasi yang mengelola OSS dan Bea Cukai nanti disambungkan tuh namanya sama INSW, Mas Tanjung. Oke, INSW. Berarti itu INSW ini berarti semacam kumpulan dari semua kementerian itu di situ ya nanti ya? Yes, perfect, Mas Tanjung. Oh, baik. Kalau tadi Kak, yang terkait harmonized system tadi tuh, itu kita tuh bisa ngecek gak sih terkait barang-barang kita ini HS code-nya itu nomor berapa, itu di mana gitu? Untuk pengecekan itu, Mas Tanjung, kita bisa ngecek ada alat bantu namanya INTR, Indonesian National Trade Repository. Nah, di situ kita ngecek websitenya insw.go.id/intr. Kita bisa ngecek situ, misalnya cari bawang gitu. Kita cari di situ bawang, kemungkinan di situ barangnya ada. Nah, kalau barangnya ada di situ, kita bisa tentukan HS code seperti itu. Ya. Nah, tadi kan sempat disinggung tuh NIB. Nah, NIB kegunaannya apa ya? NIB kegunaannya itu NIB sebagai identitas pelaku usaha. Itu berlaku sebagai angka pengenal impor API. Berlaku juga sebagai tanda daftar perusahaan. Nah, terkait kepabeanan, itu NIB itu berlaku sebagai akses kepabeanan. Kalau sudah daftar NIB, otomatis ke Bea Cukai sudah terdaftar juga, Kak. Sudah teregistrasi ke Bea Cukai, tidak perlu nomor induk kepabeanan lagi. Oh, baik. Kalau misalnya pendaftarannya itu dipungut biaya nggak sih, Kak? Gratis. Oh, semuanya gratis berarti. Semuanya ya? gratis. Oh, baik. Oke nih, berarti setelah pengurusan NIB, kita tuh langkah selanjutnya itu ada apa sih, Kak, gitu? Tadi kan ada disebutkan nih ada 6P. Kayaknya tadi baru 2P ya kan? Nah, apa sih langkah selanjutnya itu setelah pengurusan tadi? Maka kalau kita udah dapat NIB-nya ini harus diingat ya, kalau mau jadi eksportir atau importir, NIB-nya ini harus NIB perusahaan nggak sih Kak Cupit? Ya. Perusahaan badan usaha ya, bukan perusahaan perorangan ya Kak Cupit. Optimalkan badan usaha. Tapi saat ini sudah bisa sih eksportir selak perorangan itu menjadi eksportir. Oh, sudah bisa. Iya. Baik. Ya, langkah selanjutnya kalau udah ada NIB ya kita masarin lah, pemasaran, ada pembayaran, habis itu ada ekspedisi ya, pengiriman ya, terus ada program berkelanjutan, sustainability. Gitu. Nah, pemasaran kan bisa itu manual juga, manual maupun sekarang kan lagi tren nih pemasaran digital. Bisa lewat e-commerce, sosmed, ya bisa lewat website sendiri kalau bisa bangun website. WhatsApp status. Oke. Baik. Nah, kira-kira itu kalau misalnya nih, kalau kita ini kan mungkin dari para UMKM atau buat Sobat Emas yang masih mencoba bingung gitu, itu bisa nggak sih dia atau ngaksesnya gimana gitu? Ada website yang mengarah dari kementerian mana itu yang bisa mengarah? Aku harus akses ini nih, gimana ya? Kayak mungkin ada pengetahuan seperti itu. Iya, kalau di kami Kementerian Keuangan itu ada website namanya UKME Kemenq. Nah, ukme.kemenq.go.id. Nah, di situ segala macam informasi terkait UMKM di situ akan dijelaskan terkait, nanti ada DigiPay segala macam itu dijelaskan di situ.
Nah, terkait masalah tadi pembayaran juga nanti akan dijelaskan di UKMES itu. Kalau memang kurang jelas, bisa datang langsung ke layanan informasi. Baik, berarti nanti kalau misalnya Sobat Emas nih ada yang masih kurang jelas terkait pendaftarannya yang dari awal tadi, itu bisa langsung ke kantor bea cukai terdekat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kan ada yang bilang kalau ekspor itu ribet, harus ada pengurusan dokumen ekspornya nih, PEB-nya nih, karena takutnya mereka itu mungkin karena belum tahu ya kan, kayak mungkin ya. Nah, itu kapan sih kita harus ngurus pakai dokumen PEB, kapan sih kita nggak pakai dokumen PEB? Ya, terkait dokumen PEB itu sebenarnya sangat mudah. Kalau UMKM dengan skala kecil, misalnya kita kirimkan barang ekspor kita melalui Pos Indonesia dengan beratnya kurang dari 30 kg, itu tidak wajib PEB. Jadi itu tapi ingat ya, melalui Pos Indonesia. Tapi kalau iya betul harus Pos Indonesia karena Pos Indonesia merupakan pos yang ditunjuk. Sedangkan kalau seandainya kita dengan PJT yang lain, misalnya FedEx, DHL, itu kita dibantu oleh FedEx dan DHL membuat PEB konsolidasi. Jadi eksportir dan PPJK-nya itu DHL kalau barangnya sedikit, misalnya kurang dari 30 kg itu. Tapi kalau seandainya lebih banyak, dia bisa mengajukan PEB DHL sebagai PPJK, kemudian eksportirnya sebagai perusahaan langsung, perusahaan atau perorangan langsung gitu. Jadi mudah kan kalau seandainya dalam skala kecil. Berarti dengan kata lain nih, semisal nih saya mau ekspor ke luar negeri, tapi saya nggak punya NIB, tapi saya bisa ekspor melalui PPJK tersebut, ya. Atau yang kita bisa. Kalau yang barang kiriman ya Kak Ul. Oh itu dalam barang kiriman, oh baik, dengan skala kecil berarti ya, di bawah 30 kilo tadi, oke baik. Nah kalau semisalnya nih, barang saya itu ternyata di atas 30 kg dan saya membutuhkan PEB. Dan dokumen apa aja sih yang dibutuhkan untuk pengajuan PEB itu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait NIB ya. Untuk registrasi kami PEB sekarang sudah menggunakan CESA versi 40. Kemudian nanti kita tinggal registrasi, syaratnya punya NIB dan NPWP. Setelah registrasi itu kita bisa setelah registrasi beres, kita bisa mengajukan PEB, pemberitahuan ekspor barang BC 30. Nah, kemudian setelah kita create data, nanti diajukan paling cepat 7 hari sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Untuk dokumen-dokumen persyaratannya mungkin nggak terlalu banyak ya. Yang wajib itu invoice, packing list, itu diajukan. Bisa tidak harus, di awal tidak harus packing list yang benar, bisa pro forma terlebih dahulu. Nanti paling lambat 30 hari sejak keberangkatan, sejak tanggal PEB, dia bisa melakukan notul invoice-nya yang realnya seberapa. Tapi perlu diingat ya Kak Ul, kalau seandainya ekspor, itu perubahan data terkait jumlah dan jenis barang, itu paling lambat sebelum masuk ke kawasan pabean. Sebelum masuk ke pelabuhan itu harus dilakukan notul terlebih dahulu. Oh baik, berarti kalau misalnya ada perubahan data ini sebelum masuk ke kawasan pabean ya? Untuk jumlah dan jenis barang. Jumlah dan jenis barangnya. Iya. Dan hati-hati juga Mas Tanjung, apalagi kan eksportir, terutama eksportir kita ya, UMKM itu ya, kadang mereka ketika mendapatkan buyer dari luar negeri ya Kak Mufid ya, mereka udah senengnya minta ampun gitu, kirim-kirim aja gitu, sampai negara tujuan itu ditolak karena nggak memenuhi persyaratan di negara tujuan. Jadi faktor persyaratan administrasi di negara tujuan, misal makanan atau karantina atau apa, itu juga harus dinotis oleh para UMKM kita. Iya betul sekali Mas Tanjung kayak gitu. Berarti contohnya mungkin kalau misalnya di sini itu ada badan POM ya, seperti itu harus ada badan POM-nya dulu nih, dilabelin badan POM-nya dulu baru bisa beredar. Nah berarti dengan negara tujuan kemungkinan ada seperti itu. Ada seperti itu. Jadi masing-masing negara ini punya regulasinya yang berbeda-beda seperti itu. Jadi
Jadi para UMKM ini Sobat Temas ini harus melakukan riset terlebih dahulu nih sebelum melakukan transaksi kepada buyer yang berada di luar negeri. Jadi sebelum melakukan transaksi harus ditanyakan terlebih dahulu nih ada nggak regulasi yang ketentuannya, misalnya contoh makanan atau mungkin minuman atau mungkin bahan dari keramik atau mungkin furniture bisa jadi ya kan. Ada lagi Mas Tanjung, kalau seandainya umumnya ya biasanya kalau produk-produk hewan, produk-produk tumbuhan itu kalau produk tumbuhan nih perlu fitosanitari. Di negara tujuan Disemprot. itu pasti wajib ya. Biar nggak keluar tunas. Oh iya betul. Jadi sampai sana jadi 5 gitu. Sama kalau seandainya produk hewan itu umumnya memerlukan health certificate. Sertifikat kesehatan. Betul. Iya. Baik. Nah kadang-kadang juga ada perusahaan kalau sekarang itu negara yang mewajibkan produk halal. Nah itu perlu diproses juga. Ya. Biasanya itu terkait kebutuhan ini ya negara tujuan ya. Biasanya ada negara yang kalau produk halal itu contohnya di Arab Saudi, halalnya Arab Saudi itu bisa dipakai halal dari Indonesia. Kayak gitu. Lartas di Indonesia juga harus diperhatikan juga. Berarti kalau misalnya untuk lartasnya itu Pak, larangan pembatasan berarti kan ya, larangan pembatasan di Indonesia itu kita bisa ngecek juga nggak sih Pak? Dari mana itu Pak? Bisa sekali. Tadi ya di INTR tadi, website insw.go.id/intr. nsw.go.id. Di sini. Berarti itu nanti kayak website serbaguna dong jadinya ya kan? Oh iya, terintegrasi loh. Iya. Nah, tadi kan kita bahasnya PEB ya kan. Nah, itu setelah kita mengajukan PEB, kita tuh dapat apa sih, Kak? Nanti setelah PEB akan ada respon. Nah, kalau seandainya nanti termasuk jalur merah, akan ada respon PPB, pemberitahuan pemeriksaan barang. Nah, kalau seandainya respon PPB itu harus dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Kalau sudah dilakukan pemeriksaan fisik, tidak ada masalah, terus semua ketentuan sudah dipenuhi, akan terbit respon NPE. Ya, nota pelayanan ekspor. Nah, kalau seandainya nanti setelah PEB mendapatkan jalur hijau, akan langsung proses NPE. Tidak perlu PPB, tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Yang pemeriksaan fisik itu umumnya satu yang dikenakan biaya keluar, kemudian yang ada fasilitasnya, kemudian barang tersebut impor sementara. Iya betul. Atau ada rekomendasi dari unit internal DJBC, umumnya unit pengawasan. Kemudian rekomendasi juga dari unit eksternal. Seperti itu sih biasanya kalau yang dilakukan pemeriksaan fisik oleh bea cukai. Bentar, tadi kan disebutkan yang terkena bea keluar. Emang barang ekspor tuh nggak semuanya kena bea keluar ya? Iya, nggak semua. Ada beberapa saja Kak Aul. Nah, salah satu beberapa contohnya yaitu kayu, olahan kayu. Belum. Kalau kayu masih gelondongan nggak bisa ya, itu dilarang ekspor. Dilarang ya? Kayu olahan itu yang kena bea keluar itu satu S4S. S4S itu kayu yang diratakan keempat sisinya sama panjang. Kotak gitu. Ya kotak, ya kayak apa ya? Blackboard gitu. Kayak apa namanya? Kubus, betul, kubus panjang itu. Nah itu S4S. Terus kemudian ada vinir yang dikenakan bea keluar. Kemudian selanjutnya barang yang dikenakan bea keluar lagi biji kakao. Kemudian coklat itu biji kakao coklat. Tapi kalau sudah jadi coklatnya tidak dikenakan bea keluar. Kemudian betul, kalau udah diolah nggak kena bea keluar. Kemudian kelapa sawit, CPO dan turunannya, produk mineral olahan. Kemudian produk mineral tertentu logam dengan kriteria tertentu. Oh berarti itu negara ini mendukung untuk melindungi sumber daya alam ya. Berarti kalau tadi udah diberitahukan kan iya isinya kan iya tidak terjadi eksploitasi seperti itu. Besar-besaran maksudnya. Ya, tujuan pengenaan bea keluar sepertinya itu. Nah, Kak dari tadi kan kita kan bahas terkait ekspor nih Kak nih kan. Nah, boleh dong kita kali ini beralih ke impor nih. Nah, kalau impor itu ada apa aja sih? Maksudnya ada kriteria nggak atau gimana?
impor ya sama kayak ekspor, dia harus punya perusahaannya harus punya NIB. Terus kalau mau masukin barang ke Indonesia, ke daerah pabean itu dia harus tahu HS code-nya 8 digit kayak gitu. Kalau nggak tahu 8 digit, ini bisa pakai mekanisme PKSI ya Kak Cepet ya, penetapan klasifikasi sebelum impor seperti itu gitu. Terkait kriteria NPWP, jenis impor ya. Sorry, lupa NPWP. Iya betul. Jenis impor sendiri ada beberapa Kak Ul. Ada satu pertama impor untuk dipakai. Itu umum digunakan. Umumnya skalanya besar. Kemudian impor barang penumpang. Nah, itu biasanya diimpor oleh penumpang-penumpang yang datang dari luar negeri. Kemudian impor barang kiriman. Barang kiriman tersebut bisa melalui pos atau PJT, perusahaan jasa titipan. Kemudian impor dengan fasilitas. Fasilitas bisa kabel atau kawasan berikat atau impor sebenarnya disebut impor enggak ya? Kawasan ekonomi khusus atau KIK. Ya, betul. Atau KPPPB. Kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Banyak banget. Iya banyak. Tapi kita kali ini kayaknya fokus ke impor untuk dipakai aja deh. Iya. Kali ini kita membahas baik Kak. Berarti kita akan membahas impor untuk dipakai nih Kak. Nah, soalnya kalau itu skalanya besar sekali. Banyak ya. Jadi kita mengerucut nih menjadi importir untuk dipakai, ya kan. Nah, tadi kan kalau misalnya ekspor itu kan ada yang namanya pengurusan PEB nih, PEB. Nah, kalau impor itu gimana? Apa sih dokumen-dokumennya? PIB aja, BC 2.0 ya. Dan itu kalau misalnya kan barangnya kan mau dipakai nih, berarti kan pengurusan PIB aja berarti harus tetap dong. Kan kalau misalnya barang itu masuk ke daerah pabean kan ada pungutan yang harus dibayar nih. Dia masuk PPN impor, PPH impor seperti itu. PPNBM juga kadang-kadang ada loh Kak. Ditambahin ya? Iya betul. Barang mewah. Betul. Kendaraan mewah. Nah ini nih kalau tuh ada nih kemarin itu ada yang katanya ngirim baju dari luar negeri tapi dia kena biaya masuk BMTP. Oh iya betul. Ada beberapa memang gitu. Beberapa barang komoditas wajib membayar biaya masuk tambahan. Biaya masuk tambahan itu ada BMAD, ada BMTP. Nah, salah satu contohnya itu pakaian. Kalau kita impor pakaian dari luar negeri saat ini dikenakan BMTP. BMTP. Ya, biaya masuk tindakan pengamanan. Nah, selain pakaian tadi nanti ada kain. Kain dari bab 62, kemudian bab 60, kemudian bab 52 itu kena BMTP. Kemudian ada karpet juga, produk karpet itu kena BMTP. Nah, kenapa sih ada nggak sih alasannya kenapa kok dia dikenakan BMTP, Kak? Melindungi dalam negeri? Iya, betul. Tujuannya itu melindungi industri dalam negeri. Karena memang serbuan dari produk-produk luar negeri itu cukup masif sekali. Jadi kalau seandainya tidak dilindungi dengan BMTP, khawatirnya banyak industri yang gulung tikar. Oh baik. Nah, tadi kan di depan itu kan disebutkan sedikit nih terkait larangan atau pembatasan nih. Boleh dong dijelasin lebih lanjut dong terkait larangan dan pembatasan itu gimana kalau misalnya kita impor barang dari luar negeri. Nah, terkait larangan dan pembatasan sendiri itu merupakan peraturan titipan yang dititipkan ke Bea Cukai. Titipannya itu dari instansi teknis terkait, misalnya kementerian dan lembaga. Kita contohkan misalnya tadi terkait impor pakaian. Pakaian kalau seandainya impor perlu persetujuan impor, kemudian perlu laporan surveyor untuk impornya. Itu sebagai pemenuhan ketentuan larangan dan atau pembatasannya. Nah, kita bisa ngecek seluruhnya itu di INSW. Nah, terkait larangan dan pembatasan ini, semisal nih dia itu tidak dipenuhi, itu apa sih sanksinya, Kak? Nggak boleh, harus dipenuhi ya. Harus dipenuhi. Nanti kalau seandainya tidak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan saat pengajuan PIB, akan terkena respon reject.
Nah, akan terbit NPP, Nota Pemberitahuan Penolakan, atau NPPD, Nota Permintaan Dokumen, atau NPBL, Nota Pemberitahuan Barang dan Larangan dan Pembatasan. Tapi kalau seandainya nanti diberitahukan secara tidak benar, akan ditetapkan sebagai BDN, barang dikuasai negara. Iya, ditegah oleh bea cukai. Mungkin kan ada suatu masyarakat yang atau sobat Temas ini ada yang impor bahan peledak gitu kan. Nah, terkait kan bahan peledak itu kan berbahaya nih kan. Nah, namun ternyata diberitahukan sebagai mainan. Nah, ternyata di situ kan berarti dia kena sanksi ya Kak ya. Ini bisa dijelasin nggak gimana itu? Pertama-tama nanti barangnya akan dilakukan penegahan oleh bea cukai. Nah, kemudian setelah proses penegahan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan. Apakah itu ada unsur pidananya atau tidak? Kalau seandainya tidak ada unsur pidananya, nanti barangnya akan ditegah dan ditetapkan sebagai barang dikuasai negara. BDN. Nah, kemudian peruntukannya BDN seperti apa? Kalau seandainya importir berkenan untuk melakukan reekspor, atas persetujuan kepala kantor bisa. Tapi kalau seandainya tidak reekspornya tidak disetujui kepala kantor, nanti akan dilakukan proses berikutnya. Nanti prosesnya menjadi setelah BDN ditetapkan sebagai BMMN, barang yang menjadi milik negara. Nanti prosesnya seperti itu, entah berikutnya bisa musnahkan atau bisa dihibahkan ke unit yang memerlukan, misalnya bahan peledak, misalnya untuk kepolisian atau untuk TNI, itu bisa seperti itu. Nah, peruntukannya itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Berarti nih Kak, Lartas tadi itu kan salah satu pelengkap ya kan, kalau misalnya untuk melengkapinya. Ada lagi nggak untuk dokumen pelengkap lainnya? Ada Mas Tanjung. Invoice, packing list, bill of lading, terus COO, ya. Surat keterangan asal. Tapi CO itu sifatnya opsional ya, pengajuan dari yang bersangkutan. Dia mau menggunakan tarif referensi atau tidak? Ya boleh. Betul. Kalau seandainya tidak menggunakan tarif referensi ya tidak perlu melampirkan COO. Nah, dokumen pelengkap yang Lartas tadi Kak Arif, itu wajib kalau seandainya dia masuk ke barangnya merupakan barang yang terkena larangan dan pembatasan. Perlu memenuhi izin dari kementerian terkait atau lembaga terkait yang menerbitkan. Iya, betul. Mas Tanjung. Ibaratnya kita mau nonton konser tuh ya. Kementerian terkaitnya ini yang loketnya, tempat kita beli tiket. Nah, bea cukai ini sebagai gateman ya. Kalau kita beli tiket di loket, kita tunjukin tuh sama gateman-nya. Oh, kamu sudah memenuhi izin ini. Bea cukai, oh silakan masuk konser gitu. Berarti kalau semisalnya nih Sobat Temas ada yang melakukan impor tapi tidak terpenuhi larangan dan pembatasannya, ya sama aja ya. Sama aja. Betul, Mas Tanjung. Kita harus taat hukum. Berarti bisa jadi nanti dilakukan reekspor atau tadi yang diberitahukan BDN. Nah, kalau tadi kan dalam kegiatan ekspor dokumen kan yang diterbitkan bea cukai itu ada NPE ya. Nah, untuk impor sendiri itu dokumennya dari bea cukai itu ada apa sih? SPPB. Iya, nanti setelah sending PIB, pemberitahuan impor barang BC20, nanti akan diproses. Nah, setelah proses segala macam, nanti akan terbit respon billing. Billing itu respon pembayaran, Kak Mas Tanjung. Nah, kalau seandainya respon billing setelah proses pembayaran, nanti akan ada respon namanya jalur merah. Kalau seandainya jalur merah, nanti akan ada respon SPJM, surat pemberitahuan jalur merah. Nah, setelah proses jalur merah akan dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik jalur merah itu yang pasti dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen. Bedanya jalur merah dan jalur hijau itu, kalau jalur hijau hanya dilakukan pemeriksaan dokumen saja. Seandainya mendapatkan respon jalur merah, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, nah hasil pemeriksaan fisiknya akan dituangkan oleh pemeriksa fisik di LHP, laporan hasil pemeriksaan. Kemudian setelah itu dilakukan penelitian dokumen oleh
peneliti dokumen. Nah, dilakukan pencocokkan antara pemberitahuan di PIB tadi dicocokkan dengan LHP, laporan hasil pemeriksaan. Kalau seandainya sesuai, nanti akan terbit SPPB. Nah, kalau seandainya sesuai, tapi ternyata ada kekurangan pembayaran biaya masuk, akan terbit SPTNP. SPTNP. Ya, SPTNP. Kalau seandainya ternyata sesuai, tapi ternyata barang tersebut terkena larangan dan pembatasan, akan terbit SPBL. Surat pemberitahuan barang larangan dan pembatasan. Nah, jadi Sobat Emas, kalau misalnya kita kembali lagi ke awal nih, kita bisa rekap kalau menjadi importir atau eksportir itu cukup simpel nih. Yang pertama nih tadi apa nih kakak-kakak? Yang pertama itu kita harus punya NIB. Iya, NIB itu harus punya akses kepabeanan ya Kak Mas Tanjung. Kemudian NIB yang berlaku sebagai API atau APP maupun APU. Kemudian itu sudah otomatis sebagai TDP, tanda daftar perusahaan. Yang penting akses kepabeanan ya saat registrasi di OSS. Oh baik, NIB, oke, NIB yang terakses kepabeanan. Kemudian NPWP, kemudian larangan pembatasan dari kementerian terkait, ya kan. Kemudian kalau misalnya ekspor, kita harus ada larangan atau pembatasan atau regulasi di negara tujuan. Nah Sobat Emas, jadi tadi udah dijelasin nih panjang lebar sama kakak Mufid dan kakak Arif terkait bagaimana cara menjadi importir atau eksportir. Nah apabila Sobat Emas itu mengalami atau mendapatkan kesulitan, Sobat Emas juga bisa mengajukan permohonannya melalui PPJK atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Dan PPJK ini legal loh Mas Tanjung ya, dijamin negara, hukum sama pemerintah loh. Nah apabila Sobat Emas juga masih mendapatkan kebingungan, masih tetap ingin mengurus secara mandiri, bisa juga datang ke kantor Bea Cukai terdekat atau di Bea Cukai Tanjung Mas. Sobat Emas juga bisa mengajukan pertanyaan melalui sosial media kita di bawah ini. Cukup sekian Mas Tanjung Talk Show kali ini. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dadah. Bye-bye.